Baik, kembali lagi dengan saya Swing Setan Rotukale. Di sini kita sudah sampai di pertemuan 9. Di sini kita akan membuat laporan, dan di sini kita akan membuat laporan di semua menu. Di sini ada 10. Di sini juga saya sudah membuat drop downnya. Jadi sudah ada. Di sini tinggal kita masukkan saja modal. Baik, di sini kita akan membuat laporannya. Pertama-tama kita buat laporan data admin keseluruhan dan lanjut ke data pasien keseluruhan. Di sini kita buat yang keseluruhan dulu semua. Langkah pertama kita masuk ke file, ekstrak dulu. Oke, kita masuk ke file pendukung, kita copy mpdf, kita copy, kita letakkan di bagian puskesmas ya teman-teman. Exam terus docs, kita letakkan di puskesmas, kita letakkan di luar ya teman-teman. Oke, sudah jadi. Kemudian setelah itu di sini kita buat folder baru, kita tulis laporan. Oke, di dalam folder laporan ini kita akan menyimpan semua data laporan. Baik, setelah kita membuat foldernya, kita masuk ke Remweaver. Di sini kita ke file new. Di sini kita akan mendesain web ini laporannya. Kita create. Oke, pertama-tama kita simpan, kita save as. Di sini kita letakkan di dalam laporan. Ini kita tulis laporan data admin keseluruhan, misalnya .php. Kan sini kita mulai dengan admin ya teman-teman. Kita klik OK. Setelah itu di dalam bodinya nanti kita tulis puskesmas Pasir Panjang. Di bawahnya laporan data admin keseluruhan. Di bagian sini kita buat HR, enter. Di sini juga kita copy, kita letakkan di sini. Oke, di bagian puskesmas Pasir Panjangnya kita Ctrl B, kita save all, kita cek dulu. Oke, sini sudah jadi ya teman-teman, puskesmas Pasir Panjang. Baik, di sini kita ganti dengan BR. Terus di bawahnya kita copy bagian ini, memang HR-nya. Paste, kita buat garis baru di bawah. Oke, di sini kita akan ambil data dari file pendukung tadi. Kita buka, kita copy bagian ini sampai di akhir ya teman-teman. Kita copy, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini, dicetak tanggal. Oke, melalui ini kita ganti ya, misalnya www.puskesmas Pasir Panjang.
ini kita dapat setelah kita mendapatkan domainnya, teman-teman. Jadi kita bisa ganti nanti .com. Sekarang kita tambah record set. Sini kita buat record set rs admin. Sini kita pilih admin, terus filternya kita tidak memakainya. Di sini kita menggunakan nama ascending, kita tes dulu, kita klik OK saja. Oke, setelah itu kita copy lagi dari file ini, create PDF nya untuk membuat PDF. Kita copy mulai dari sini sampai di bagian ini, kembali ke sini, kita letakkan di bagian sini. Oke, setelah itu kita copy lagi bagian bawahnya, kita letakkan di paling bawah. Oke, baik, kita di atas sessionnya kita tidak menggunakannya, kita hapus saja. Nama filenya laporan data admin keseluruhan. Oke, kita Ctrl S dulu. Sekarang kita ke sini, kita refresh dulu, kita cek. Oke, file PDF nya sudah jadi. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita duplikat dulu, kita klik file, kita save as lagi. Ini admin pasiennya, data admin keseluruhan pasien .php. Kita enter, kita tambah record set baru. Sini kita rs pasien, terus tabelnya sini kita pakai tabel pasien. Oke, filternya kita tidak menggunakan filternya. Sini kita pakai nama pasien, ascending, kita tes dulu. Oke, ini sudah jadi. Kita klik OK. Di sini kita ganti dengan laporan data pasien keseluruhan. Oh, di sini laporan data pasien keseluruhan. Kita Ctrl S, kita cek lagi yang bagian pasiennya. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman. Kita kembali ke bagian ini. Ini data pasien keseluruhan, laporan data pasien keseluruhan. Oke, setelah itu kita klik file, save all dulu.
Setelah itu kita file lagi, kita save as. Di sini kita akan membuat di data dokter keseluruhan. Dokter keseluruhan. .php. Oke. Dari di sini kita langsung ganti. Ini kita pakai dokter habis. Setelah itu di sini kita pakai nama saja ya. Kita klik OK. Setelah itu di bagian data data dokter keseluruhan. Di sini kita ganti dengan laporan data dokter keseluruhan. Dari di sini kita ganti dengan dokter. Oke, kita save all dulu. Kita cek lagi. Sini. Oke, sini sudah data pasien. Sini yang data admin. Oke, baik. Selanjutnya kita ke data perawat. Data perawat kita di sini save as lagi. Data perawat .php enter. Ini data perawat. Setelah itu kita tambah baru variabel record set. Ini record set rs apa tadi, perawat. Oke, di bagian sini kita pilih tabel perawat. Di sini kita menggunakan nama saja, di scanning. Kita tes. Oke, kita klik OK. Di sini kita ganti laporan data perawat. Itu perawat. Di sini kita ganti dengan perawat. Setelah itu kita cek lagi di bagian bawah. Perawat. Oke, setelah itu kita save dulu. Ctrl S. Kita cek bagian perawat. Laporan data perawat keseluruhan. Oke, sini sudah jadi ya. Selanjutnya kita ke bagian data rekam medis. Jadi kita klik file, save as dulu. Data rekam medis .php, kita enter. Sini kita langsung hilangkan saja bagian ini, record setnya kita buat record set baru.
Di sini karena tidak bisa merubah bagi laptop saya teman-teman. Kalau bagi laptop teman-teman bisa, silakan. Di sini dia tidak muncul, makanya saya pakai hapus saja dan buat reset baru. RS rekam medis. Di sini kita pilih tabel rekam medis, terus kita menggunakan rekam medis. Sini di scanning untuk menampilkan yang paling baru. Kita tes dulu. Oke. Setelah itu klik OK. Kita ganti di bagian ini, data, laporan data, rekam medis keseluruhan, laporan data rekam medis, rekam medis. Di sini data rekam medis, rekam medis. Oke, setelah itu sini kita save lagi ya teman-teman. Kita cek lagi bagian ini. Oke, di sini bagian rekam medis sudah jadi. Selanjutnya 1 2 3 4 5 lagi 5 lagi teman-teman. Bagian rujukan kita langsung buat saja ya teman-teman. Baru kita periksa satu kali, kita save as. Rujukan .php. Enter. Kita tes dulu ya. Kita hilangkan saja. RS rujukan. Sini kita pakai rujukan. Setelah itu kita pakai ID rujukan saja. Ini di situ kita pakai di scanning ya teman-teman. Kita klik OK. Setelah itu di sini kita ganti dengan rujukan. Selanjutnya di sini rujukan, laporan data rujukan. Jadi di sini kita ganti dengan rujukan. Kita save lagi. Kita buka baru, save as lagi. Habis rujukan dari apa ya? Rujukan data puskesmas. Laporan data puskesmas. Data puskesmas keseluruhan. Kita enter.
Sini kita hilangkan lagi, kita tambah record set. RS puskesmas, kemudian kita cari puskesmas, data puskesmas. Oke. Kita sortir berdasarkan nama puskesmas, nama dan namanya. Kita di scanning saja, ada nama puskesmasnya 1, jadi kita pakai scanning saja. Kita tes. Oke. Kita klik OK. Setelah itu kita ganti di bagian from data puskesmas. Oke. Data puskesmas. Sini juga kita ganti data puskesmas. Baik, kita save. Selanjutnya kita lihat lagi praktek ya teman-teman. Kita pilih file, save as, data praktek. PHP. Ini bagian apa tadi? Praktek. Di sini RS praktek. Di sini kita menggunakan praktek. Di sini kita sortir berdasarkan hari praktek saja ya, di scanning. Kita tes dulu. Oke, sini. Kita di sini klik OK. Baik, kita turun ke bawah. Di sini praktek. Sini juga praktek. Di sini juga kita ganti dengan praktek. Oke, kita save all. Kita buat untuk yang lain lagi, coba kita lihat. Habis praktek apa? Kegiatan dan mode. Oke, kita buat kegiatan dulu. Kegiatan .php. Rekursi baru, kita buat rekursi baru. Di sini RS kegiatan. Terus kita gunakan sini kegiatan tabelnya. Kita sortir berdasarkan
sortir berdasarkan tanggal mulai saja ya. Descending status kegiatan, sortir berdasarkan tanggal mulai sudah. Kita testing dulu. Oke, di sini kita ID kegiatan, tanggal mulai, klik oke sudah. Setelah itu kita di sini kita ganti dengan kegiatan. Terus di sini kita ganti juga dengan kegiatan. Sini kegiatan. Oke. Yang terakhir data poli ya teman. Kita save all dulu. Kita save as kegiatan poli. Kita enter. Baik, di sini RS poli. Sini kita pakai data poli, data poli. Oke. Ini kita pakai nama poli saja. Ask descending. Kita klik OK. Setelah itu sini kita ganti dengan data poli keseluruhan, laporan data poli. Sini kita ganti dengan poli. Oke, selanjutnya kita save all. Baik, di sini kita akan mulai dari mana ya? Rekam medis. Kita cek dulu semuanya. Bagian keseluruhan data rujukan. Oke, rujukan sudah jadi. Puskesmas, oke. Selanjutnya kita ke praktek, data praktek keseluruhan. Laporan data praktek keseluruhan. Oke. Kita lanjut lagi ke laporan data kegiatan keseluruhan. Dan selanjutnya di sini kita data poli yang terakhir. Data poli keseluruhan. Oke, baik teman-teman, setelah kita membuat semua, sekarang kita akan masuk pada bagian admin. Yang di sini laporan data keseluruhannya kita sudah membuatnya semua, jadi kita akan lanjut ke bagian laporan data admin menurut nama dan lain semuanya juga nanti kita akan buat teman-teman. Baik, kita tutup dulu, kita kembali ke Drive. Mana bagian admin?
laporan data admin keseluruhan. Oke. Di sini kita save as lagi, klik file, save as. Di sini admin laporan data admin menurut nama. Oke, .php. Kita save. Setelah itu, habis itu kita klik save as lagi, laporan data admin menurut nama dan email saja ya teman-teman, .php. Oke, kita klik OK. Baik, selanjutnya di sini kita cek dulu. Setelah data adminnya, data pasien, kita cek dulu di sini data pasiennya ada berapa? Ada 2, NIK dan nama. Jadi kita buat juga hal yang sama di sini. Kita save as dulu, menurut nik.php. Setelah itu kita save as lagi, nik dan nama. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Kita save all dulu, klik file, save all. Setelah itu kita cek dulu ya, laporan data admin menurut nama misalnya ini ya. Coba kita cetak dulu. Oh ya, belum jadi ya teman-teman. Udah di sini kita hubungkan duluan ya teman-teman. Jadi kita menuju ke bagian data admin duluan, data admin keseluruhan. Oke, di bagian sini, tekan di bagian sini ya teman-teman, di bawah HR ini ya. Kita pilih insert data object, ini dynamic data, dynamic table. Di sini kan RS adminnya, kita pilih all saja teman-teman. Kita klik OK. Oke, ini laporan data admin keseluruhan. Kita save all dulu. Sekarang kita cek dulu ya teman-teman, laporan data admin keseluruhan. Oh iya, sini ya. Kita refresh dulu. Oke, sini sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita buat di semua dulu ya di sini teman-teman. Kita buat di bagian laporan yang ini. Kita buat dulu seperti ini semua, buat tabelnya. Kita lanjut ke bagian tabel pasien ya. Laporan data pasien keseluruhan. Oke. Kita lanjut buatnya lagi, insert di data object, dynamic data, dynamic table. Sini kita all saja, RS pasien. Oke. Data dokter keseluruhan. Kita insert data object, dynamic data,
dinamik tabel, kita all saja, kita klik OK. Setelah itu kita ke bagian data perawat keseluruhan. Kita buat hal yang sama ya teman-teman. Kita klik OK. Selanjutnya rekam medis. Klik all. OK. Selanjutnya laporan apa yang rujukan? Insert, data objek, dinamik data, dinamik tabel. Oke, kita klik OK saja. Laporan data puskesmas keseluruhan. Insert, data objek, dinamik data, dinamik tabel. Kita all saja, all record. Setelah itu laporan apa ini? Praktek keseluruhan. Share, data objek, dinamik data, dinamik tabel. Coba kita perhatikan dulu di bagian ini. Oke, di sini kita salah letakkan tabelnya ya teman-teman. Kita copy dari bagian tabel, copy di sini ya, sampai di sini kita cut, kita pindah ke bagian atas. Oke, kita lihat dulu di bagian ini juga. Oke, sabar ya. Laporan data rujukan keseluruhan. Oh iya, kita salah meletakkan ini juga ya teman-teman. Kita cut. Data keseluruhan kita letakkan di dalam sini. Rekam medis keseluruhan. Oh, kita pindahkan ini saja. Ini juga. Kita pindahkan di bagian atas. Data dokter di sini betul. Data pasien. Oke, sudah jadi ya. Ini terus kita lanjut ke bagian sini. Ini oke. Terus keseluruhan. Ini data praktik keseluruhan. Oke. Selanjutnya di bagian laporan yang selanjutnya itu laporan kegiatan keseluruhan. Kita letakkan di sini. Insert, data objek, dinamik data, dinamik tabel. Oke, selanjutnya di bagian data poli kita letakkan di
sini, insert data objek, dynamic data, dynamic tabel, all record, kita klik OK. Oke, habis itu kita klik file, save all dulu. Kita cek di sini, kita cek satu-satu teman-teman. Di bagian ini kita refresh dulu. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya di bagian laporan dokter, kita refresh dulu. Oke, kita refresh semua ya teman-teman. Oke, di sini juga sudah jadi. Perawat keseluruhan, selanjutnya rekam medis keseluruhan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oke, ini rujukannya sudah jadi juga di sini ya teman-teman. Kita refresh dulu. Oke, di sini sudah jadi juga. Selanjutnya kita cek di bagian praktek. Oke, sudah jadi ini. Selanjutnya di bagian kegiatan keseluruhan, dan terakhir ini polia. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Oke, setelah itu, oke, sekarang kita akan menghubungkan bagian laporannya ke bagian tombolnya di sini. Di bagian di sini ya, di situ data admin, kita akan hubungkan ke sini laporan data admin keseluruhan. Kita masuk ke Dreamweaver. Di sini kita kembali ke indeks admin. Oke, kita cek dulu bagian admin. Kita mulai dari bawah ya teman-teman. Bagian admin, laporan data perawat. Oke, laporan data admin. Di sini. Oke, di sini kita letakkan, di sini kita hapus tanda pagarnya. Kita browse ke laporan tadi yang kita buka, laporan data admin keseluruhan. Sini kita klik OK. Oke, kita coba save all dulu, kita save dulu, kita cek dulu. Oke, kita cek di bagian admin. Kita refresh dulu. Kita lihat di cetak laporan data admin, di data admin keseluruhan. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman. Kita back. Sekarang ini data admin. Kita keluarkan saja ini semua. Bagian oke. Ini data puskesmas. Kita keluarkan saja semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke data pasien ya teman-teman. Oke, pasien keseluruhan. Kita klik OK. Selanjutnya kita cek lagi di bagian atas, di bagian data apa ini, data dokter keseluruhan. Kita browse, kita lihat data dokter keseluruhan. Kita klik OK. Oke, atas, lanjut ke atas. Tadi oke, ini data dokter. Selanjutnya kita ke data bagian data perawat. Data perawat
Selanjutnya kita masuk ke rekam medis, data rekam medis keseluruhan. Data rekam medis. Selanjutnya ini bagian data apa ya, rujukan. Data rujukan keseluruhan. Rujukan keseluruhan. Setelah itu kita lanjut ke bagian atas, data apa lagi? Data puskesmas ya. Data perawat. Oh, ini puskesmas ya teman-teman. Sabar. Puskesmas. Kita ganti memang. Data puskesmas. Puskesmas keseluruhan. Setelah itu kita naik di atas. Ini praktek ya, data praktek keseluruhan. Data praktek keseluruhan. Setelah itu kita naik ke atas. Kegiatan kayaknya. Oke. Sini kita browse ke sana, kita masuk lagi ke data kegiatan. Data kegiatan keseluruhan. Setelah itu data poli yang terakhir. Data poli. Oke. Kita save dulu. Save all. Setelah kita save, kita cek. Kita refresh dulu. Kita cek data admin sudah tadi ya teman-teman. Kita sekarang ke data pasien. Oke, data pasiennya juga sudah jadi. Kita back lagi. Sekarang kita cek bagian data dokter keseluruhan. Oke, data dokter sudah. Kita back lagi. Sini kita lihat lagi bagian data perawat. Data perawat keseluruhan. Oke, data perawat juga sudah jadi. Selanjutnya kita cek di data rekam medis keseluruhan. Oke, data rekam medisnya sudah jadi. Kita cek semua ya teman-teman. Data rekam medis, data rujukan. Oke, data rujukan sudah. Sekarang kita cek lagi di bagian data puskesmas.
atau puskesmas keseluruhan. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita cek di data praktek. Oke, data praktek sudah jadi. Kita back lagi, kita cek di bagian data yang lainnya. Data praktek, data kegiatan. Kita cek dulu. Oke, data kegiatan sudah jadi. Yang terakhir itu tinggal data poli ya teman-teman. Data poli keseluruhan. Oke, sini sudah jadi semua ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita sudah membuat data cetak laporan admin keseluruhan dan semuanya ya teman-teman, yang untuk keseluruhannya. Sekarang kita akan membuat data laporan menurut nama. Di sini kita fokuskan di admin dulu, dan kalau kita habis dari admin baru kita lanjut ke yang lain. Oke, kita langsung saja kita hubungkan ya teman-teman. Di sini kita sudah membuat ya tadi. Jadi kita turun ke bagian admin. Model admin. Laporan 3, laporan 1 ya. Laporan 1 tadi yang bagian admin. Ini baru pasien. Oke, ini laporan admin. Ini masukkan nama. Oke, kita letakkan di bagian sini. Kita browse, kita masuk ke laporan ya teman-teman. Di sini kita laporan data admin menurut nama. Kita klik saja. Menurut nama. Oke. Setelah itu kita lanjut ke bawah, kita lihat lagi di bagian data ini. Nama dan email kita letakkan di sini ya teman-teman. Kita sudah membuatnya di bagian admin tadi. Jadi kita langsung browse saja ke indeksnya, laporan data menurut nama dan email. Oke, ini. Kita klik OK. Di sini kita tidak usah menggunakan parameter ya teman-teman. Kita save all dulu, klik file, save all. Oke, sudah tersimpan. Kita akan cek di bagian sini, kita refresh dulu. Kita cek di bagian laporan data admin ya teman-teman. Data admin menurut nama. Kita di sini kita masukkan misalnya ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan nama saya. Kita klik oke, dan dia sudah masuk ya teman-teman. Kita sudah hubungkan. Jadi kita cek lagi di bagian data dan email sini. Kita pakai ini dan ini emailnya. Kita cetak. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Kita balik lagi, balik ke Drone Weaver. Di sini kita masuk ke bagian data laporan admin menurut nama. Oke, kita buka record setnya. Ini kan kita tadi sortir berdasarkan nama ya teman-teman. Jadi di sini juga di filternya, di sini kita menggunakan nama. Oke, sesuai dengan nama yang di sini sahabat ya teman-teman. Kita masuk ulang lagi. Data admin menurut nama. Cetak. Ya, kita sortir menurut nama di sini ya teman-teman, dan kita juga akan membuat tabelnya
soalnya datanya di sini belum ada ya teman-teman. Jadi kita kembali ke Dreamweaver, berdasarkan nama kita klik OK. Oke, baik, sudah jadi teman-teman. Sekarang kita akan membuat tabel ya teman-teman. Kita lihat dulu. Di sini kita pakai passwordnya tidak usah. Kita hanya menggunakan ID admin, nama admin 1, 2, 3, 4. Dengan status, di sini statusnya, oh ya, di sini status kita pakai ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik insert data object, dynamic data di tabel. Di bagian dynamic data, dynamic tabel. Oh iya, sorry, ini salah ya teman-teman. Kita insert dulu tabel. Di sini tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagi panjangnya, barisnya 3 ya. Barisnya 5. Oke, di sini kita klik OK saja. Oke, kita lihat di desain. Ini ya teman-teman. Di sini kita di bagian sini kita tulis ID admin, setelah itu di bawahnya kita tulis nama. Selanjutnya di sini email. Setelah itu di sini kita masukkan telepon. Terus di bagian ini kita isikan status. Oke, di sini kita isi pakai titik 2. Setelah itu di bagian sini kita tarik, ini bagian ID adminnya teman-teman. Kita tarik, kita letakkan di sini. Terus itu kita juga letakkan di sini yang bagian nama. Sorry. Ini bagian nama, terus email. Terus telepon. Telepon yang terakhir status. Oke. Kita kembali lagi ya ke sini ya. Kita Ctrl S dulu, kita simpan. Setelah itu kita cek. Kita refresh dulu.
Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman. ID admin 1 ini ID-nya, ini namanya, statusnya. Oke, di sini kita hapus saja yang bagian statusnya juga. Ya, bagian statusnya. Kita masuk ke desain. Kita delete ya teman-teman. Kita save lagi. Kita refresh. Oke. Dia akan jadi begini ya teman-teman. Di sini datanya sudah tersedia. Selanjutnya kita kembali ke kode. Oke, baik teman-teman. Oke, di bagian sini kita blok semua ya teman-teman. Kita blok, kita insert. Bila datanya tidak ada, seperti ini nanti disembunyikan begitu ya teman-teman. So region, if record set not empty. Oke, di bagian 6. Oke, kita klik OK. Kita kembali ke sini, di bagian sini ya teman-teman. Kita enter di sini, catatan belum tersedia. Kita pakai tanda seru. Kita blok ini, kita insert data region empty. Oke, kita klik OK. Kita save dulu, Ctrl S. Kita lihat ke sini kembali. Kita back dulu. Di sini misalnya kita buka bagian data menurut nama. Misalnya di sini kita tuliskan namanya sembarang, teman-teman. Baru setelah itu kita cetak. Nah, ini tadi kan ada, jadi ditampilkan. Jadi kalau tidak ada datanya, dia akan tampilkan catatan belum tersedia. Begitu ya teman-teman. Oke, sini sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita ke bagian laporan data admin menurut nama dan email. Kita masuk ke driver, laporan menurut data dan email. Oke, kita buka record setnya, konektornya admin. Sekarang di sini kita pakai bagian nama. Oke. Kita lihat di bagian sini, sabar ya teman-teman. Di sini kan kita pakai nama. Di sini kita sortir berdasarkan nama. Oke, kita cek di sini dulu. Nama dan email ya. Di sini kita lihat dulu di PHP MyAdmin di sini. Penulisan emailnya bagaimana? Admin. Emailnya besar. Oke. Di sini kan di sini pilihannya ada dua ya teman-teman. Jadi kita pakai advance. Oke, baik. Nama, call name,
Terus di sini kita tambah ya teman-teman. Email di sini berdasarkan teks. Bagian sini -1, setelah itu di sini tanda dolar, get, underscore kasihku. Di sini kita ya. Jadi kita tulis email. Oke. Di sini kita langsung klik OK saja. Core-nya oh ya, di sini kita harus ganti ya teman-teman. Sabar, kita klik dulu di bagian sini. Kita edit. Di sini namanya tadi call ya. Oke. Setelah itu kita save saja. Kita klik OK. Setelah itu oke, di sini kita buat tabelnya. Data objek, dynamic data, dynamic tabel. Oke, di sini kita all saja. Terus kita klik OK. Oke. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Kita cek dulu. Oke, kita simpan dulu. Kita Ctrl S dulu. Kita lihat lagi di sini. Kita refresh ya. Kita refresh. Cetak laporan data admin menurut nama, email. Kita cetak. Oke, di sini sudah jadi. Kita back dulu. Kita kembali ke Dreamweaver dulu. Di sini kita tampilkan bagian ID, nama, email, dan telepon, password, dan status. Saya rasa di sini kita tidak boleh menggunakan password ya. Kita hapus saja bagian passwordnya. Kita hapus bagian ini. Di bagian password yang ini juga. Kita hapus dulu. Statusnya kita hapus juga. Kita hapus, kita save. Selanjutnya kita cek lagi di bagian sini. Kita refresh. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman, dari ID adminnya. Kita perbaiki dulu ya. Kita langsung perbaiki di sini ID adminnya. ID admin, email, telepon. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya kita kembali ke Dreamweaver. Kita sabar ya, kita rapikan dulu layernya dan ini juga ya. Oke, kita blok dari bagian tabel sampai sini. Kita insert data objek, region,
Surgeon is not empty. RS admin. Oke, kita klik oke. Selanjutnya di sini kita tulis data belum tersedia. Kita blok, kita pilih insert, data object, surgeon, record. So if record set empty, kita klik OK. Oke, kita save ya teman-teman. Kita cek lagi di bagian sini. Kita back dulu. Kita cetak laporan menurut email. Sini kita coba masukkan namanya sembarangan. Emailnya baru kita cetak. Oke, di sini dia langsung muncul pesan data belum tersedia. Oke, selanjutnya kita back dulu ya. Kita kembali ke sini. Ini tampilannya tadi terlalu besar ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa kasih kecil. Small. Kita copy, kita letakkan juga di bagian sini. Kita paste saja. Kita juga paste di bagian ini. Selanjutnya di sini. Oke, kita paste. Selanjutnya di bagian ini ya. Kita copy, kita paste juga di bagian bawahnya. Di depan TD ya. Depan TD penutup. Oke. Oke, kita Ctrl S, kita simpan memang. Di sini juga kita harus membuatnya di depan TD. Oke, di sini. Small. Kita copy. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita letakkan juga di bagian ini, di depan TD. Jadi kita langsung memperbaiki memangnya teman-teman. Bagian telepon. Oke, di sini. Oke, kita copy lagi, kita letakkan di sini. Kita letakkan di bagian ini. Kita langsung perbaiki memangnya teman-teman.
Oke, kita lihat juga di data admin keseluruhan. Sini juga kita harus perbaiki dulu. Di sini ID admin, nama, email, telepon, password, dan status. Kita hapus. Di sini kita letakkan small. Kita copy. Bagian penutupnya juga kita juga di sini kita akan di bagian sini ya, kita copy dulu, kita paste di bagian ini. Oke, kita save. Data admin keseluruhan. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Oke, baik, di bagian admin ya. Oke, di bagian ID admin sini, di sini kita ganti dengan nomor ya teman-teman. Jadi kita pakai script di sini, file pendukung. Di sini kita pakai script yang ini. Kita copy bagian ini. Kita letakkan di bagian ini teman-teman. Dan selanjutnya yang bagian ininya kita copy sampai di bagian ini. Kita Ctrl J. Oke. Kita tutup bagian ini ID admin. Kita letakkan di bagian sini. Sampai di sini. Kita paste dari di sini, bukan ID admin lagi, di sini nomor. Oke. Kita save dulu, Ctrl S. Kita refresh dulu. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman. Nomor, nama. Oke, selanjutnya di sini juga kita harus membuat di bagian data. Mana ya, sini, data sini. Oke, kita ke sini dulu. Kita copy bagian ini. Kita letakkan di bagian sini. Terus
terus yang ini kita copy, kita letakkan di sini. Oke, di sini kita ganti dengan nomor. Oke, kita klik file, save all dulu. Coba kita lihat lagi kita back dulu ya. Cetak laporan admin. Kita cetak coba. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Kita back lagi. Oke, baik, bagian data admin ini, laporan data admin kita tutup saja karena sudah selesai. Ini data admin. Oke. Sekarang kita ke bagian data pasien. Data pasien keseluruhan. Di sini kita menurut nick dan nama ya. Jadi kita save dulu. Save as. Data penduduk kita hapus keseluruhannya. Data pasien. Data pasien NIK .php. Kita save. Jadi kita save ulang lagi. Karena di sini ada dua ya, NIK dan nama .php. Kita enter. Oke, di sini kita langsung ke data admin keseluruhan. ID pasiennya, data pasien. Di sini kita ID-nya kita ganti dengan nomor. Setelah itu kita masukkan yang tadi, Ctrl C, kita letakkan di bagian sini. Terus kita copy bagian ini. Kita copy, kita letakkan di bagian sini. Oke. Statusnya kita hilangkan bagian password dan status ya. Kita lihat dulu password. Password status. Oke. Di sini kita langsung buat small. Kita copy. Kita Ctrl C. Langsung kita paste di bagian ini. Kita paste ya teman-teman. Oke, di sini juga. Kita paste saja keseluruhannya. Daftar pasien, tanggal daftar. Oke, kita paste. Selanjutnya dia small penutupnya kita copy lagi.
paste di bagian sini. Kita paste juga di sini. Oke. Di sini kita langsung perbaiki jenis kelamin, golongan darah, agama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis pasien, tanggal daftar. Oke. Setelah itu kita save dulu. Kita langsung cek di bagian sini. Kita refresh. Kita cek di data sini, data pasien keseluruhan. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman. Nomor 1, 2, 3. Oke. Di sini sudah jadi. Selanjutnya, oke, baik. Di sini saya akan memberitahu teman-teman semua. Nanti di sini saya akan membuat sampai dengan bagian pasien menurut menurut NIK dan nama. Dan selanjutnya silakan teman-teman buat sendiri. Soalnya di sini saya melihat waktunya sudah terlalu panjang dan saya rasa teman-teman yang menonton juga akan bosan. Makanya di sini saya akan membuat bagian admin dan pasien saja, laporan data admin dan laporan data pasien. Jadi bagian yang lain silakan teman-teman buat sendiri, dan sini juga saya akan membuatnya lanjut setelah selesai pembuatan video ini. Jadi kita hanya membuat ini saja teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian sini. Kita buka dulu RS pasien. Ini menurut ini kan. Oke, bagian sini. Oke, di bagian sini kita menggunakan software filter menggunakan nama, di sini juga nama. Dan kita langsung klik OK. Baik teman-teman, di sini kita akan filter berdasarkan nama. Kita di sini menurut NIK ya teman-teman. Data pasien menurut NIK. Oke, kita klik OK saja. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12. Insert tabel 12. Klik OK. Desain.
sini ID pasien, terus di bawah NIK, selanjutnya nama, telepon, habis itu jenis kelamin, golongan darah, selanjutnya agama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis pasien, setelah itu di sini tanggal daftar, di sini terakhir status. ID pasien kita letakkan di sini, NIK, nama, telepon, jenis kelamin, golongan darah, agama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis pasien. Selanjutnya kita lihat lagi tanggal daftar. Selanjutnya yang terakhir status. Oke, di sini kita kasih lihat itu dua. Oke. Kemudian kita pilih file, save all habis, kita kembali ke sini, kita cek lagi di bagian sini, kita refresh dulu, login adminnya. Setelah itu cetak laporan data pasien menurut NIK. Oke, kita cetak. Oke, ini di sini sudah jadi ya teman-teman. Oke, kita back lagi, di bagian ininya sudah jadi. Kita langsung buat. Sini kita di depan TD-nya small, Ctrl C, di sini itu pasti saja ya teman-teman. Habis itu kita paste juga di bagian atas, kita letakkan semua ya teman-teman.
Oke, di sini juga kita copy di depan TD penutupnya, kita juga letakkan di bagian semuanya. Kita letakkan juga di bagian sini, kita letakkan semua. Tanggal lahir. Oke, kita lanjut ke atas. Small penutup. Oh iya, di sini senang. Oke, kita copy bagian ini ya. Sini kita sudah salah ya, karena semuanya small pembuka. Oh, ini small penutup ini. Oke, bagian sini sudah. Kita lihat ke bagian bawah. Oke, kita mulai dari sini ya.
Ini ada kesalahan, smart yang buka semua ya. Sini kita harus teliti ya teman-teman. Smart itu oke. Setelah itu kita save all dulu. Setelah itu kita cek lagi di bagian sini, kita refresh dulu, cetak laporan pasien. Oke, di sini hanya tampilkan satu saja ya teman-teman. Oke, kita back lagi. Setelah itu kita ke bagian tahap akhir, kita terus kita data objek surgeon and pit, kita erase pasien, kita klik OK. Selanjutnya kita turun ke bawah sini, kita enter, kita tulis data belum tersedia. Kita buat lagi di sini data objek surgeon and pit, kita klik OK. Oke, kita save. Setelah save kita cek lagi, kita refresh lagi. Cetak laporan data pasien. Di sini menurut NIK tadi ya. Kalau misalnya NIK-nya sini kita ganti dengan 40 dan kita cetak. Oke.
NIK yang tadi yang 40 akhirnya itu di sini datanya belum ada, jadi dia tampilkan data belum tersedia. Biasanya dia tampilkan begitu teman-teman. Oke, setelah dari itu kita ke sini sudah tadi ya teman-teman. Oke, sini sudah. Oh ya, di sini kita belum blok ya teman-teman. Kita blok dulu. Kita blok sampai tabelnya. Kita insert data object sorsion. Kita klik OK. Kita buat juga di sini pesannya. Data belum tersedia. Kita ke insert data object sorsion and fit. Kita klik OK. Sudah, kita ke bagian ini ya teman-teman. Kita buat di sini salah ya. Kita cek dulu. Oke, di bagian sini ada spasien. Di sini kita sortir menggunakan nama. Oke, nama kita pilih di bagian advance, karena di sini pemilihannya ada nick dan nama ya teman-teman. Dari di sini kita buat lagi apa tadi? NIK. Oh ya, di sini nama dan NIK. NIK nama call. Oke. Edit. Sini sebenarnya kita copy memang sini NIK. Kita klik OK. Setelah itu kita tambah lagi ini call tadi ya. Di sini berdasarkan teks ya teman-teman. Di sini -1. Terus di sini kita paste yang kita copy dari sebelah tadi. Oh iya, ini kita edit dulu, bukan teks. Di sini berdasarkan NIK. Kita pakai floating number ya. Coba kita tes dulu ya teman-teman. Kita klik OK dan selanjutnya kita klik OK. Kita insert data object, dynamic data, dynamic tabel. Ini soal record, kita klik OK. Insert data object, dynamic data, dynamic tabel. Oke. Jadi yang kita tidak pakai di sini, ini kita pakai nomor ya. Nomor, nama, jenis kelamin,
kelamin, golongan darah, tempat lahir, tanggal lahir, jenis pasien, password kita hapus, tanggal daftar, status. Terus ini kita gunakan yang bagian ini, kita copy, kita paste di bagian sini. Terus yang satunya lagi kita copy sampai di sini, kita letakkan di ID pasien di sini ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita cek lagi. Oke, sampai di bagian sini ya teman-teman. Kita tandai sampai situ, kita surgeon not empty, kita klik OK. Sekarang kita refresh dulu data pasien menurut nama dan nik 1 sini. Oke, kita pakai ini, kita cetak. Data belum tersedia. Oke, kita cek kembali ya, kita cek di bagian sini. Cetak laporan data pasien, nik dan admin. Di sini berapa tadi ya? 2. Sabar ya teman-teman. Kita coba kembali dulu. Laporan nama dan nik kita cetak. Sabar ya. Baik teman-teman, kita perhatikan lagi di bagian sini. Oh iya, passwordnya kita hapus ya teman-teman. Coba kita klik file, save all dulu. Kita cek lagi ya teman-teman. Kita refresh dulu. Data pasien NIK. Misalnya 1, namanya di sini. Kita cetak. Oke. Sudah jadi ya teman-teman. Di sini sudah jadi, kita kembali saja. Jadi tutorial saya kali ini saya hanya mengerjakannya sampai di bagian laporan pasien saja, karena di sini saya melihat waktunya sudah terlalu panjang. Mungkin teman-teman bosan. Jadi saya memutuskan untuk membuatnya sampai di pasien saja. Nanti bagian yang lainnya
silakan teman-teman buat sendiri untuk studi kasus teman-teman. Di sini ada lagi berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 8, nanti saya lanjut buatkan. Sekian dari tutorial saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai berjumpa di tutorial saya selanjutnya.